Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar Baranegara, NIM C116005. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu macam-macam jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Nah, salah satunya yaitu pajak penghasilan PPh. Itu yang pertama, pajak penghasilan PPh. Pajak penghasilan yaitu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan baik perorangan maupun instansi atau badan usaha. Ternyata pajak penghasilan jenis ini tidak hanya pajak jenis penghasilan pribadi biasa. Yang kedua, jadi PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh dari wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Dasar hukum dari PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang dari PPh ini sudah mengalami 4 kali yaitu perubahan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Itu semua secara bertahap telah berganti untuk atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu PPh yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha. PPh yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak dan badan atau perusahaan hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri. Lalu ada lagi objek PPh dalam Undang-Undang PPh dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorer, komisi, bonus, gratifikasi, uang industri atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Yang kedua, ada hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, ada penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayarannya ditambahkan pengembalian pajak. Yang keempat, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang kelima, ada dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Nah, sedangkan penghasilan yang didapat dikenakan pajak penghasilan bersifat final, yaitu yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan bunga tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Lalu yang kedua, ada penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi industri yang diperdagangkan dari bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Yang keempat, ada penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan. Lalu yang kelima, ada penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Lalu yang macam-macam pajak yang kedua, ada pajak tambahan nilai atau yang bisa disingkat yaitu PPN. Nah, pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha karena pajak PKP. Nah, jadi PPN atau pajak pertambahan nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau tadi PKP. Nah, yang ketiga, objek
pertambahan nilai atau PPN, yaitu objek-objeknya. Yang pertama, penyerahan barang karena pajak BPK atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, ada impor barang kena pajak. Ini termasuk objek dari pertambahan nilai atau PPN tadi. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Lalu yang keempat, ada pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, ada ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh perusahaan pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7, yang pertama, tarif PPN yaitu pajak pertambahan nilai adalah 10% dari total semua pajak. Nah, yang kedua, ada tarif PPN juga pajak pertambahan nilai sebesar 0%. Tetapi ada syaratnya, diterapkan atas satu, ekspor barang kena pajak berwujud, yang kedua, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ketiga, ekspor jasa kena pajak. Nah, lalu ada lagi yaitu tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di dalam Undang-Undang Nomor 29 Pasal 7. Nah, dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15%. Sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Lalu ada ketentuan PPN jasa luar negeri. Pada pajak pertambahan nilai atau PPN terdapat beberapa objek yang termuat di dalam seperti PPN dalam sektor ekspor dan impor barang kena pajak. Selain itu juga pemanfaatan pajak kena pajak yaitu JKP baik dari dalam maupun luar daerah pabean atau pajak pertambahan nilai atas jasa kena pajak dari luar daerah pabean maupun PPN jasa luar negeri pabean. Lalu dari macam-macam pajak ada yang ketiga namanya pajak penjualan atas barang mewah. Nah, ini berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah atau disingkat dengan PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan suatu pengimporan barang tersebut dalam kegiatan usaha dan atau pengerjaan apapun. Nah, berdasarkan penjelasan dari pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, berikut adalah beberapa pertimbangan mengapa pemerintah Indonesia menganggap bahwa PPNBM sangatlah penting untuk diterapkan. Yaitu yang pertama, agar tercipta keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengendalikan pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang ketiga, adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Yang keempat nih, ada mengamankan penerimaan negara. Nah, jenis-jenis barang yang dikenakan pajak atas penjualan barang mewah berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN, pajak penjualan atas barang mewah tadi dikenakan terhadap beberapa barang berikut. Yang pertama, penyerahan barang karena pajak atau BKP tergolong mewah dilakukan oleh pengusaha yang penghasilannya BKP tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjanya. Yang kedua, ada impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Nah, yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah adalah barang tersebut, yang pertama nih, barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, ada barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Nah, lalu ada lagi nih yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Atau yang kelima ini, apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Nah, lalu dari macam-macam pajak ada yang namanya pajak materai. Jenis pajak yang keempat ini diatur oleh Dirjen Pajak adalah bea materai. Biasanya dikenakan pada seseorang yang sedang mengurus surat-surat atau perjanjian yang bernilai tertentu. Untuk surat-surat dan akta notaris dan pembuatan akta tanah,
Bea materainya pada umumnya yang seorang keluarkan sebesar Rp6.000. Materai 6.000. Kemudian untuk surat yang memuat jumlah uang, kalau nilainya kurang dari 250.000, tidak ada bea materai. Antara 250.000 sampai 1 juta dikenakan bea materai berupa 3.000, berbentuk 3.000 yaitu materai, dan di atas Rp 1 juta ada bea materai yaitu Rp6.000. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai, disebutkan kalau fungsi materai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen tertentu. Jadi, pada dasarnya bea materai adalah pajak atau objek yang pemasukan kas negara yang dihimpun dari dana masyarakat yang dikenakan terhadap dokumen tertentu. Pada subjek bea materai, pihak yang menerima atau mendapatkan manfaat konsumen, kecuali pihak yang bersangkutan menentukan perbedaan. Yang kedua, jika dokumen dibuat secara sepihak seperti kwitansi bea materai terutang oleh penerima kwitansi. Jika dokumen tersebut oleh kedua belah pihak atau lebih seperti surat perjanjian, masing-masing pihak terutang bea materai. Lalu dokumen yang dikenai pajak materai yaitu surat yang pertama nih, surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Yang kedua ada akta-akta notaris termasuk salinannya. Jadi data-data yang ada di notaris dan salinan semuanya itu termasuk terkena biaya materai. Lalu ketiga ada akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Lalu yang keempat ada surat yang memuat jumlah uang, diantaranya surat yang menyebutkan penerimaan uang, surat yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, surat yang berisi pemberitahuan saldo di rekening bank, surat yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Lalu yang kelima ada surat berharga seperti wesel, promise, dan accept. Yang keenam ada dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengendalian yaitu surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan. Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dari maksud semula. Lalu nilai materai dan perbedaan penggunaannya nih. Yang pertama nilai materai Rp6.000 itu digunakannya sebagai dokumen yang disebutkan pada poin sebelumnya yaitu poin 1/6 tadi. Yang kedua ada surat-surat yang memuat jumlah uang atau poin keempat tadi, dan surat-surat berharga seperti wesel, promise, dan accept. Poin kelima yang mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta. Yang ketiga ada efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta rupiah. Yang keempat ada sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat efektif yang mempunyai jumlah harga nominal lebih dari 1 juta. Yang kedua ini nilai materai sejumlah 3.000 nih. Surat yang memuat jumlah uang, surat berharga seperti wesel yang mempunyai harga nominal dari lebih dari yaitu 250.000. Ada cek dan biljet giro tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal. Lalu yang kelima ada pajak bumi dan bangunan. Pengertian pajak bumi dan bangunan adalah sebuah pungutan wajib yang diambil oleh pemerintah terhadap suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal, perusahaan, maupun pelaku bisnis kecil yang menengah. Pajak bumi dan bangunan muncul sebab adanya keuntungan ekonomi yang didapatkan para pemilik bangunan, entah itu sebagai tempat tinggal atau memulai sebuah usaha. Besarannya pun pasti berbeda-beda. Pajak bumi dan bangunan atau yang biasa disingkat dengan PBB memiliki sifat kebendaan, jadi subjek yang berada di dalamnya tidak akan terhitung sebagai pajak. Jelasnya PBB atau pajak bumi dan bangunan itu murni akan menghitung berdasarkan berapa besar dan luas bangunan tersebut, bukan orang
ataupun benda penunjang lainnya. Jadi ini khusus untuk bangunan